Salam sehat teman-teman Pintu Budaya. Insya Allah semua kita diberikan banyak rezeki kesehatan sehingga dapat menghadapi masa pandemi ini tanpa terjangkit penyakit suatu apapun. Teman-teman Pintu Budaya, hari ini tim Pintu Budaya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari akun Twitter @inifaiz. Akun tersebut mengatakan jika cerita yang dia tulis bukan yang ia alami, melainkan orang terdekatnya sendiri, yakni ayahnya. Kejadian ini terjadi jauh sebelum penulis lahir dan sebelum ayahnya menikahi ibunya. Kejadian ini tentang suatu kesalahan yang pernah dilakukan oleh ayah penulis, sehingga ayahnya mendapat balasan atas kesalahan tersebut. Agar lebih memudahkan pendengar memahami kejadian ini, ayah dari penulis akan kita beri nama Andi. Tahun 1991 adalah tahun terakhir Andi kuliah di Solo. Karena masalah ekonomi yang menimpa keluarganya, orang tua Andi tidak mampu membiayai kuliah dan kosnya. Jika dipaksakan, bagaimana dengan adik Andi? Andi tidak mau memberatkan orang tua. Andi pun memutuskan untuk berhenti kuliah dan kemudian mencari pekerjaan agar bisa sedikit membantu keluarga di Magelang. Allah Maha Baik. Tidak lama setelah Andi berhenti kuliah, Andi diterima bekerja sebagai sales marketing oleh salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi. Namun, peraturan perusahaan saat itu untuk karyawan baru harus ditempatkan di luar Jawa. Dengan segala resikonya, saat itu Andi memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut. Meskipun konsekuensinya adalah jauh dari keluarga, teman, dan pacarnya di Solo. Pikiran Andi hanya satu, yaitu membantu ekonomi keluarga. Pacar Andi Solo adalah Yanti, orang yang kelak akan menjadi istrinya. Yanti adalah ibu dari penulis yang dipanggil Mama oleh penulis. Pada saat itu, Yanti ikhlas melepaskannya merantau, karena Andi menjanjikan untuk melamar dan menikahinya setelah mengumpulkan rupiah dari hasil pekerjaannya saat itu. Penugasan pertama Andi adalah di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hari-hari Andi diisi dengan pelatihan dan pekerjaan basic sebagai sales marketing. Kurang lebih 1 tahun Andi berada di Makassar. Mudik ke Jawa pun jarang dia lakukan, bisa 2-3 bulan sekali. Maklum karena ongkosnya sangat tinggi. Waktu cepat berlalu. Pelatihan sebagai sales marketing sudah Andi jalani seluruhnya. Hingga pada tahun 1992, Andi dipindah tugaskan ke kota Balikpapan, Kalimantan Selatan. Di tempat inilah sebuah kesalahan telah Andi perbuat, hingga kelak akan mengakibatkan sesuatu terhadapnya. Di kota tersebut, Andi bertemu dengan orang-orang baru. Lingkungan kerja pun cukup nyaman. Kebetulan Andi juga mendapatkan kos dengan harga yang sangat murah. Ya, meskipun jarak menuju kantor lumayan jauh, tapi yang terpenting, kos Andi ini sangat nyaman dan kental dengan nuansa kekeluargaan. Suatu hari, teman satu kos Andi yang sudah lebih lama tinggal di kota ini mengajaknya untuk berkeliling kota dan mau mengenalkannya kepada teman-temannya agar relasi Andi semakin luas, katanya. Andi menyanggupi ajakan teman kosnya. Setelah berkeliling kota, mereka berdua menuju ke salah satu restoran di pusat kota. Di restoran tersebut sudah ada beberapa teman dari teman kosnya yang menunggu di dalam. Andi pun diajak bergabung dan berkenalan. Satu persatu ia berkenalan dengan mereka. Tidak terkecuali dengan perempuan sebut saja bernama Wiwin. Wiwin adalah seorang wanita asli suku ternama di Kalimantan. Berkulit kuning langsat dan memiliki rambut pendek sebahu. Wiwin mudah sekali akrab dengan Andi. Perkenalan mereka sepertinya cuma biasa saja waktu itu, tidak terlalu istimewa. Hubungan Andi dengan pacarnya Yanti yang ada di Solo waktu itu baik-baik saja. Mereka masih berkomunikasi meskipun sangat terbatas,
karena hanya mengandalkan surat via kantor pos atau sesekali menggunakan telepon kantor. Hari demi hari, hubungannya dengan teman-teman semakin akrab, termasuk juga dengan Wiwin. Mereka sering bertemu untuk makan atau sekedar hangout untuk melepaskan penat di akhir pekan. Lambat laun, seiring kedekatan mereka, Andi merasa bahwa perhatian Wiwin kepadanya lebih dari sekedar teman. Bukannya kepedean, yang dilakukannya itu justru seperti pacar. Dia sering datang ke kantor Andi untuk membawakan makan siang. Bahkan tidak jarang juga saat jam pulang kantor, dia menjemput Andi dengan mobil pribadinya. Jujur, dengan perlakuan Wiwin terhadap Andi, ditambah keterbatasan komunikasi dengan pacarnya di Solo, jiwa muda Andi bergolak dan pada akhirnya Andi terbawa perasaan, sehingga mulai menyukai Wiwin. Perasaan mendalam yang melanda mereka pun melakukan hubungan yang lebih dari sekedar pacaran. Wiwin dan Andi pun kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan. Wiwin tidak tahu kalau sebenarnya Andi sudah punya pacar di Solo. Begitu juga sebaliknya. Yanti, pacarnya di Solo, juga tidak tahu kalau Andi di sini sudah menjalin hubungan dengan Wiwin. Andi menyadari kalau ini salah, tetapi laki muda mana yang tahan dengan kondisi seperti itu? Komunikasi yang terbatas, jauh dari rumah, dan terus mendapat perhatian dari wanita lain. Dan yang pasti tidak ada media sosial, sehingga sangat mendukung hal itu. Sebagai pacar, Wiwin sangat perhatian terhadap Andi. Selama berpacaran dengan Wiwin, sebenarnya ada perasaan yang mengganjal dalam hati Andi. Mungkin rasa bersalah karena telah membohongi dua wanita. Sampai pada satu titik, Andi harus memilih salah satu di antara keduanya. Andi tidak mau terus-terusan berada dalam posisi ini. Semakin lama seperti itu semakin membuat Andi menyakiti dua perasaan wanita ini. Hingga pada akhirnya Andi memilih Yanti, pacarnya di Solo. Dengan pertimbangan bahwa pacarnya di Solo lah yang lebih dulu bersamanya dan mereka memang sebenarnya sudah ada rencana untuk menikah. Sedangkan Wiwin hanyalah mengisi kekosongan di perantauan. Pada satu malam, Andi berani untuk memutuskan sesuatu kepada Wiwin. Win, maaf, sebenarnya aku sudah punya calon istri di Jawa. Maaf, aku sudah bohong. Sepertinya kita cukup sampai di sini. Aku minta maaf, ucap Andi kepada Wiwin pada malam itu. Wiwin hanya diam dan terlihat tidak ada raut marah atau benci. Andi pikir Wiwin ikhlas menerima keputusannya. Ternyata dia salah. Beberapa hari setelah putus dengan Wiwin, Andi mempersiapkan kepulangannya ke Jawa untuk melamar pacarnya. Namun ternyata, seminggu sebelum kepulangannya ke Jawa, terjadi hal aneh yang menimpanya. Waktu itu pukul 2 dini hari saat Andi sedang menunaikan sholat tahajud di dalam kamar kosnya. Malam itu suasana hening, hanya suara angin dan jangkrik yang saling bersautan. Namun ketika Andi sujud di rakaat terakhir, terdengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Sampai ia selesai sholat, suara ketukan itu semakin keras terdengar. Tapi waktu itu Andi tidak berpikir macam-macam. Ia pikir itu teman kosnya yang iseng, sehingga dibiarkan saja sampai Andi selesai berzikir. Setelah selesai berzikir, suara itu malah bukan lagi seperti suara ketukan, tapi seperti suara sesuatu yang menabrakkan diri menghentak ke arah jendela. Andi tidak bisa melihat keluar karena jendelanya tertutup tirai. Andi yang penasaran kemudian bangkit dan berjalan mendekati jendela, lalu membuka tirai. Betapa terkejutnya Andi jika di depan jendela kamar kosnya ada sebuah api yang naik. Api tersebut kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Warnanya merah menyala, seakan memaksa masuk dalam kamar kosnya melalui jendela. Namun setiap kali api itu menabrakkan dirinya ke jendela, lalu mental seperti tertahan sesuatu. Andi yang terkejut berusaha membaca ayat kursi sambil menjauh dari jendela. Berapa saat setelah itu, api tersebut menghilang, seperti lilin yang padam karena ditiup seseorang. Yang Andi tahu jika ada api terbang seperti itu, kemungkinan besar adalah santet. Tapi pertanyaannya, santet dari siapa dan untuk siapa? Setelah kejadian api terbang, menuju hari kepulangannya ke Jawa, tidak ada keanehan apapun yang terjadi. Bahkan Andi sudah melupakan kejadian tersebut.
Karena Andi baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa, akhirnya Andi pun pulang ke Jawa dengan menggunakan pesawat dan tiba dengan selamat. Namun keanehan justru muncul ketika Andi sampai di Bandara Adi Sucipto, Jogja. Saat Andi turun dari pesawat, pertama kali menginjakkan kaki ke tanah, tiba-tiba wajahnya terasa sangat panas, seperti terbakar, panas dan perih. Seketika Andi membasuh wajahnya dengan air, namun tetap saja terasa panas. Sesampainya di rumah orang tuanya, panas itu masih terasa di wajah. Bahkan Andi merasa wajahnya ini luka dan mengupas. Tapi ketika melihat di depan cermin, wajahnya terlihat baik-baik saja. Hari kedua, saking tidak kuat menahan panas di wajah, Andi meminta diantar ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter spesialis kulit. Namun dokter justru bilang ini wajahnya baik-baik saja loh. Suhu juga normal, tidak ada luka. Tapi yang dirasakan Andi justru sebaliknya. Hari ketiga rasa panas di wajah semakin menjadi-jadi. Orang tua Andi yang melihat kondisi seperti itu, kemudian berpikir bahwa ini bukanlah sakit biasa. Akhirnya mereka membawanya ke tempat Pak Sazali, seorang kiai di daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Di rumah Pak Zazali, mereka dipersilakan masuk ke ruang tamu. Beliau duduk di depan Andi dan kemudian menatap Andi sambil wiridan. Setelah beberapa saat, beliau menyuruhnya untuk mengambil wudhu dan memintanya sholat 2 rakaat di musola rumahnya. Kemudian Andi menuruti perintah beliau untuk berwudhu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, wajah yang tadinya terasa panas dan perih tiba-tiba terasa sangat segar dan dingin. Rasa sakit itu hilang seketika. Sebelum mereka pamit pulang, Pak Zazali berpesan kepada Andi, "Le, tobat yo, jangan suka mencari masalah dengan orang lain." Andi hanya mengangguk dan mengiyakan pesan tersebut. Sejujurnya, Andi saat itu kurang mengerti dengan maksud perkataan beliau. Yang terpenting, Andi berpikir harus sembuh. Sehari setelah itu, Andi dan keluarganya pergi ke Solo untuk melamar pacarnya. Selama proses lamaran, alhamdulillah berjalan lancar. Tapi saat sore hari ba'da asar, Andi tiba-tiba cegukan. Sama seperti cegukan pada umumnya, Andi merasa biasa saja. Namun sampai malam hari, saat Andi dan keluarganya pamit untuk pulang ke Magelang, Andi masih cegukan. Padahal Andi sudah minum, tahan napas, bahkan sampai minum jamu. Tapi tetap saja cegukan tersebut tidak hilang. Mungkin bagi kita, cegukan itu ada sepele. Tapi kalau cegukan itu 3 hari non-stop, Andi mengalaminya. Selama 3 hari ia tidak berhenti cegukan. Akibatnya nafsu makannya jadi turun dan susah tidur. Segala cara sudah dicoba, bahkan periksa ke dokter juga. Namun hasilnya nihil. Karena di hari ke-7 malam ia harus terbang kembali ke Kalimantan. Akhirnya Andi dibawa ke rumah Pak Zazali lagi oleh orang tuanya. Berbeda dengan kunjungan yang pertama, setelah mempersilahkan mereka duduk, Pak Zazali langsung ke kamar dan wirid tanpa mengajak berbincang dahulu. Setelah beberapa saat, Pak Zazali keluar kamar sambil membawa segelas air putih. Beliau kemudian duduk di ruang tamu bersama mereka, lalu menyuruh Andi untuk minum segelas air putih tersebut. Entah bagaimana bisa, seketika cegukannya berhenti. Pak Zazali berucap, "Le, ada masalah apa ya kamu sama orang itu?" Andi berat menjawab, "Masalah apa, Pak? Perasaan saya tidak punya masalah dengan orang lain loh, Pak." Pak Zazali kemudian berkata, "Sudah, jujur saja. Itu loh perempuan yang rambutnya sebahu, yang inisialnya huruf W, temanmu kan?" Andi kaget setengah mati setelah mendengar ucapan Pak Zazali. Bagaimana Pak Zazali tahu tentang Wiwin? Dan apa hubungannya semua ini dengan Wiwin? Apa jangan-jangan api tempo hari adalah kiriman Wiwin? Pak Zazali berkata, "Wes Yole, sekarang kamu sudah baik-baik saja. Bapak minta nanti kamu balik ke tempatmu kerja, langsung temui orang itu dan minta maaf." Andi yang kaget sekaligus malu hanya bisa mengangguk perlahan. Ibunya di samping hanya geleng-geleng kepala sedari tadi. Malam harinya Andi kembali ke kota Balikpapan dan sampai tujuan dengan selamat. Semua baik-baik saja. Andi bergegas untuk istirahat karena keesokan harinya harus berangkat ke kantor seperti biasanya.
Keesokan harinya, saat sudah berada di kantor, Andi meminjam telepon kantor untuk mengajak Wiwin bertemu setelah jam pulang. Andi ingin melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Zazali, yaitu meminta maaf. Wiwin pun menyanggupi ajakannya dan berkenan untuk menemuinya. Selepas pulang, Andi menuju restoran tempat kami janjian. Ternyata Wiwin sudah sampai di tempat itu terlebih dahulu. Andi berkata kepada Wiwin, "Win, aku minta maaf ya atas semua kesalahan yang telah aku perbuat. Maaf sudah membuatmu sakit hati. Aku yang salah, Win. Aku minta maaf." Wiwin berkata, "Iya mas, tidak apa-apa. Sekarang aku benar-benar sudah ikhlas memaafkanmu lahir dan batin." Andi lega mendengar jawaban itu. Kali ini Andi yakin betul bahwa Wiwin sudah memaafkannya. Namun ada yang membuat Andi penasaran. Apa yang dilakukan Wiwin terhadapnya sehingga ia mengalami hal aneh? Andi berkata kepada Wiwin, "Sebenarnya aku ini kamu apain sih, Win? Tolong jawab jujur ya, Win." Wiwin menjawab, "Maaf banget ya, Mas. Sebenarnya di sini aku juga salah. Tempo hari waktu kamu bilang kalau ternyata kamu sudah punya calon istri di Jawa, aku sakit hati, Mas. Saking sakit hatinya, aku sampai memutuskan untuk pergi ke dukun untuk memberimu balasan. Dukun itu memberikan aku pilihan, mau membuatmu gila, gak bisa pulang, atau cuma diberi pelajaran. Aku waktu itu masih ingat dosa, dan akhirnya aku minta kamu diberikan pelajaran saja. Aku memberikan fotomu kepada dukun itu, Mas. Kemudian dia menyayat-nyayat fotomu menggunakan kerisnya. Lalu dukun itu menyuruhku untuk mengubur fotomu di area pemakaman. Sekali lagi, aku minta maaf banget ya mas, aku juga salah," terang Wiwin kepada Andi. Mendengar penjelasan dari Wiwin, Andi benar-benar merasa menyesal. Andi jadi yakin bahwa semuanya ini adalah balasan dari perbuatannya sendiri. Dari awal Andi sudah menyadari bahwa apa yang Andi lakukan adalah salah. Tapi egoisme masa mudanya justru menjerumuskannya dalam suatu masalah. Pada akhirnya Andi dan Wiwin berpisah dengan baik-baik. Tidak ada gangguan apapun yang terjadi setelah itu. Beberapa bulan kemudian, di tahun 1993, Andi pun menikahi Yanti. Itulah sekelumit pengalaman masa muda ayah penulis. Hikmah dari cerita ini, kita bisa banyak belajar untuk tidak berlaku semena-mena saat telah berkomitmen dengan orang lain. Suatu perbuatan, entah itu perbuatan baik atau buruk, pasti ada balasannya. Untuk lebih jelasnya, para pendengar bisa melihat langsung di akun @evice. Terima kasih.